barisan yang didefinisikan secara induktif harus diberlakukan secara berbeda. Jika barisan itu diketahui konvergen, maka nilai limitnya dapat ditentukan dengan menggunakan induktif atau induksi matematika. Sebagai contoh, misal barisan Xn konvergen didefinisikan sebagai X1 sama dengan 2 dan Xn plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 per Xn untuk setiap n elemen bilangan asli. Jika kita asumsikan X sama dengan limit dari barisan Xn, maka X sama dengan limit barisan Xn plus 1. Karena barisan Xn plus 1 merupakan ekor 1 dari Xn. Maka Xn plus 1 juga konvergen ke limit yang sama. Nah, kita lihat bahwa Xn lebih dari sama dengan 2, sehingga X tidak sama dengan 0. Dan Xn tidak sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli. Sehingga kita bisa menerapkan teorema limit untuk memperoleh X sama dengan limit barisan Xn plus 1 sama dengan 2 ditambah limit 2 ditambah 1 per limit barisan Xn sama dengan 2 ditambah 1 per X. Sehingga X sama dengan limit barisan Xn adalah solusi dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 0. Karena X harus positif, maka limit barisan Xn adalah X sama dengan 1 ditambah akar 2. Nah, untuk mencari nilai limit dari suatu barisan induktif, maka barisan tersebut benar-benar harus sudah diketahui konvergen. Kita tidak bisa langsung mengasumsikannya bahwa barisan tersebut konvergen. Sebagai contoh, jika barisan YN didefinisikan sebagai Y1 sama dengan 1. X-nya 1 tambah akar 2 atau akar 2? Karena X-nya solusi dari itu, persamaan itu. Ini ya, Bu. Itu akar persamaan kuadrat itu berapa? Coba itu ditulis, itu kan SWP nih. Dihitung, difaktorkan, bisa nggak itu? Atau pakai X12?
Maaf, Bill, itu ada tambahan rumusnya Oh, X 1,2 sama dengan plus minus B plus minus akar B pangkat 2. Depannya, iya, minus B plus minus. ini gimana ya nulisnya? Terus. Maaf, ini tadi ada kesalahan. Jadi harusnya karena X-nya itu harus positif, maka limit dari barisan XN itu adalah X sama dengan akar 2. Karena di sini tadi kita sudah memperolehnya dari rumus X12, yaitu akar plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Bila, Ya. itu harusnya di luar akar yang di depan ada min B plus minus baru akar. Oh iya, min B ya? Oh ya, maaf. Min B. Oh, ya, di benar. atasnya. Gini ya maksudnya? Di atas pernya itu, Bil. Bukannya kayak gini, Bi. Terus baru ininya kayak gini. Masuk ke dalam persamaannya itu. Di samping akarnya. Maaf. Nah, iya. Iya. Plus minus. Itu plus minus. Kalau nulis minusnya gimana ya? Pakai simbol yang itu tuh. Gimana ya? Yang M baris ke-3. M baris ke 3. Bawahnya M. Nah, ya. Masih. Iya. B. Ini sih. Min B-nya 2 atau min 2? Oh ya, maaf, Bu. Ini 2 sih. Nah, jadi tadi Karena X harus positifnya, kamu pindahin ke bawah. Tambahkan kata perhatikan setelah koma. Atau akar dari persamaan kuadrat ini adalah
Maaf, Yang yang rumus ada di B tambah kurang itu ini. dihapus aja. Ini, Bu. Yang paling atas yang min B tambah kurang akar B kuadrat. Maaf. Delete aja nanti kalau delete yang bawah itu naik. Udah, Bu. Maaf, jadi dilanjut lagi. Sehingga X merupakan limit barisan Xn adalah solusi dari persamaan kuadrat X kuadrat min 2X min 1 sama dengan 0. Maka akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah di sini menggunakan rumus yang tadi yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadinya yaitu X1-nya adalah 1 plus akar 2 dan X2-nya itu adalah 1 min akar 2. Nah, karena X-nya itu harus positif, maka limit dari barisan Xn adalah X sama dengan 1 plus akar 2. Nah, untuk Kenapa mencari X-nya harus positif? karena dia ini, Bu. Kita lihat bahwa Xn besar sama dengan 2, sehingga X lebih spesifik itu X tidak 0 atau X besar sama dengan 0. X besar sama dengan 0. Ya, diganti aja itu tidak samanya dengan besar sama dengan 0. Itu langsung aja kita lihat bahwa Xn besar untuk semua N elemen 0 langsung gitu aja. Itu Xn besar sama dengan 2, besar sama dengan 0 untuk semua N elemen 0. Sehingga tambahkan besar sama dengan 0. Xn besar sama dengan 2, besar sama dengan 0. Baru yang tadi copy paste, sehingga yang tadi itu, sehingga X besar sama dengan 0. Untuk semua N-nya setelah kata sehingga berdasarkan cari teoremanya, sehingga berdasarkan teorema apa itu? Limit Xn sama dengan X besar sama dengan 0. Teorema apa yang bilang kalau bawah barisannya non negatif, maka limitnya juga non negatif? Ada nggak ditulis di landasan teori kalian? Sepertinya belum, Bu. Coba cari di buku itu alasannya apa. Ada di sebab teorema limit.
Buka buku Bartelnya, cari di buku Bartel, dan itu juga teorema limitnya juga, teorema limit berapa itu yang diperlukan, yang dipakai. Maaf Bu, ini saya stop share dulu. Kamu share-nya ya. Ini Bu, teorema 326 bukan? Yang lebih spesifik, yang khusus besar sama dengan 0 aja ada kan sebelum itu? Ini Bu, 324. Iya. Terus yang teorema limit yang berikutnya. Tadi apa? X limit. Itu yang X sama dengan limit XN. X sama limit XN kan tadi di SPP udah ada. Kamu tinggal copy aja. Langsung sama X-nya yang kamu copy. Sehingga itu kebanyakan diganti selanjutnya. Selanjutnya kita bisa yang setelah kata titik. Teorema limitnya yang mana itu? Cari lagi di Bartel. Teorema berapa itu yang dipakai? Kan banyak teorema limit. Teorema berapa itu kira-kira? 319. 319 dan nya untuk apa? Untuk yang ini Bu, yang apa? Ekor XM. Kalau di sini tadi yang N+1. Oke. Teorema 3 apa berapa tadi? 319. 319. Ditulis 319-nya. Itu cuma memperoleh bahwa X sama dengan limit XN plus 1 aja. Kalau limit XN plus 1 sama dengan 2 itu beda lagi teoremanya. Itu di-cut dulu, pindahin ke bawah. Dari limit XN plus 1 kamu copy. Sama limit XN plus 1-nya kamu copy. X-nya nggak usah. Kemudian dengan menggunakan teorema diperoleh yang tadi itu kamu copy paste dulu, itu taruh di display di bawah. Yang tadi copy paste dulu. Bukan, pisah. Itu ada kalimat penghantarnya lagi. Keluar dulu dari display itu, bikin display baru. Nah, antar dua display itu ada tambahannya. Dan berdasarkan teorema apa tuh kira-kira? Itu kan sudah sifat aljabar, itu sifat aljabar balik 1, teorema berapa itu?
Coba ini di limit xn plus 1 itu sama dengan limit apa dulu sih sebelum masuk ke 2 tambah limit 1 per xn, sebelum ke sana dulu. Coba, kamu ke display masuk, limit xn plus 1 sama dengan, masuk dulu ke sana, sebelum angka 2 itu masukin dulu, tadi xn plus 1 barisannya apa? Sama dengan limit barisan apa? Ditulis. Yang tadi, coba kamu kursornya ke bawah. Oke, itu kami copy yang 2 tambah 1 per xn yang di atas. Barisan xn plus 1 kamu cari di atas, kamu copy, terus kamu paste ke tempat yang barusan. Ini, Bu. Ya, yang 2 tambah 1 per xn itu yang kamu copy. Copy ke setelah sama dengan. Tapi tambahkan kata limit. Sebelum angka 2, tulis limit. Itu nggak usah dihapus. Itu di enter aja. Paste yang tadi, tapi bikin kurung dulu. Kurung barisan. Nah, yang itu kamu enter yang setelahnya. Nah, itu sama dengan barisan apa dulu tuh? Ada lagi tuh di baris keduanya. Itu pasti loncat. Yang baris ketiga tuh masih di enter. Yang baris kedua itu kamu enter. Baris kedua, ujungnya sebelah kiri sama dengan kamu enter. Karena masih ada lagi. Nah, itu apa lagi tahapannya yang belum? Sama dengan? Ini, limit 2. Limit barisan 2. Limit barisan 2 ditambah. Limit barisan. Terus yang limit barisan 1 per xn itu sama dengan masih satu enter lagi, satu kali lagi. Limit 1 per xn kan coba kita, nah ini kamu tadi barusan menggunakan teorema apa itu? Coba di Bartel. Teorema apa yang barusan kamu pakai? Yang ini, Bukan Bu. di sana lagi. Enggak. Bukan ke sana. Ada di bab 32. Ini, Bu, 323. Iya. Yang B. Coba 323 kita punya operasi apa aja itu? Penjumlahan 2 buah barisan. Ada Kamu baca apa aja itu? Ada penjumlahan 2 barisan, pengurangan, perkalian. Perkalian 2 barisan. Dan perkalian dengan suatu barisan konstan. Skalar. Ya. Perkalian barisan dengan skalar atau oke, yang itu jadinya apa yang tadi? Kita kan nggak barisan, nggak ada kan satu per barisan nggak ada kan operasi itu. Iya, Bu. Di B pun cuma barisan per barisan kan? Nggak ada kan konstanta per barisan, nggak ada kan operasinya? Iya. Jadinya yang tadi kamu dijadikan apa dulu itu barisan yang tadi yang satu itu. Balik lagi ke SPP-nya. Nah, satu itu jadinya apa? Yang limit 1 per xn itu kamu ubah jadi apa? Dia berasal dari barisan apa itu? Yang satu barisan 1 per xn itu berasal dari barisan apa? Barisan 1, Bu. Ya, barisan 1 per? Barisan xn. Ya. Bentar. Di baris kedua itu limitnya masih di 2. Oke deh, boleh deh. Itu sama dengan limit barisan 1. Nah, baru yang kayak gitu.
Karena limit barisan 2 adalah 2, limit barisan 1, 1, dan limit xn sama dengan x. Ya, Bu. Mending yang 2 di baris keempat itu biar dibiarkan limit 2 aja. Biar nanti sekali sama-sama menghitung nilai limit di baris keempat. Oke, tadi teoremanya apa? Teorema berapa yang masuk ditulis? 3, 2, 3. Oke, dijelaskan. Nah, jadi di sini Yang dipakai A dan B itu kan operasi oh, iya. penjumlahan dipakai, pembagian juga dipakai. Jadi 3, 2, 3 aja gitu ditulisnya. Nah, jadi jika kita asumsikan bahwa X sama dengan limit barisan Xn, maka X sama dengan limit barisan Xn plus 1. Karena barisan Xn plus 1 merupakan ekor 1 dari barisan Xn, maka barisan Xn plus 1 juga konvergen ke limit yang sama. Nah, kita lihat bahwa Xn lebih dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan 0 untuk semua n elemen bilangan asli. Nah, sehingga berdasarkan teorema 3.2.4, maka X sama dengan limit Xn, limit barisan Xn lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya dengan menggunakan teorema limit 3.1.9, kita peroleh X sama dengan limit Xn plus 1 sama dengan 2 ditambah 5. Bentar, teorema 319-nya kan sudah dijelaskan di atas itu kan. Jika kita asumsikan X sama, maka limit itu yang paragraf. Jika kita asumsikan X sama dengan limit barisan Xn, maka X sama dengan limit Xn plus 1. Iya, Bu. Dari maka itu dituliskan maka berdasarkan teorema 319. Sini ya, Bu. Ya. Ya, berarti yang di bawah itu nggak usah lagi. Selanjutnya kita bisa memperoleh itu nggak usah. Dari kita bisa memperoleh itu kamu hapus sampai kata dan. Selanjutnya berdasarkan, itu juga dihapus. Langsung selanjutnya berdasarkan teorema 323. Ini dihapus ya, Bu? Iya. Dan-nya juga dihapus. Itu ditarik. Oke. Nah, jadi di sini jika kita asumsikan bahwa X sama dengan limit barisan Xn, maka berdasarkan teorema 3.1.9, X sama dengan limit Xn plus 1. Nah, karena barisan Xn plus 1 merupakan ekor 1 dari barisan Xn, maka barisan Xn plus 1 juga konvergen ke limit yang sama. Nah, kita lihat bahwa Xn lebih besar sama dengan 2, lebih besar sama dengan 0 untuk semua n bilangan asli, sehingga berdasarkan teorema 3.2.4, maka X sama dengan limit barisan Xn lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya, berdasarkan teorema 3.2.3, yaitu limit barisan Xn plus 1 sama dengan limit, tadi sesuai dengan definisi Xn plus 1, maka limit barisan 2 ditambah 1 per Xn. Nah, dengan menggunakan teorema 3.2.3 yang A, karena ini penjumlahan, jadinya bisa kita tulis seperti ini, limit barisan 2 ditambah limit barisan 1 per Xn. Lalu sama dengan limit barisan 2 ditambah dengan menggunakan teorema
3.2.3 yang B. Nah, yang satunya ini kita pisah jadinya limit barisan 1 per limit barisan xn. Nah, karena limit barisan 2 adalah 2 dan limit barisan 1 adalah 1, maka sama dengan 2 ditambah 1 per limit barisan xn. Nah, karena tadi kita definisikan bahwa limit barisan xn itu adalah x, jadinya sama dengan 2 ditambah 1 per x. Nah, sehingga x sama dengan limit barisan xn adalah solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah yaitu x1-nya sama dengan 1 plus akar 2 dan x2-nya adalah 1 min akar 2. Nah, tapi karena x-nya itu harus positif, karena kan tadi xn-nya lebih besar daripada 0. Nah, karena x harus positif, maka limit dari barisan xn adalah x sama dengan 1 plus akar 2. X positifnya diganti X non negatif aja. X. Nah, karena x-nya itu harus non-negatif, maka limit dari barisan xn adalah x sama dengan 1 plus akar 2. Nah, untuk mencari nilai limit dari suatu barisan induktif, maka barisan tersebut benar-benar harus sudah diketahui konvergen. Nah, sebagai contoh, jika barisan YN didefinisikan sebagai Y1 sama dengan 1 dan YN plus 1 sama dengan 2YN plus 1 diasumsikan konvergen dengan limit Y, maka Y sama dengan 2Y plus 1, sehingga Y sama dengan min 1. Tentu ini nggak masuk akal karena barisan YN barisan naik dan terbatas di bawah oleh 1. Nah, sehingga tidak masuk akal jika nilai Y lebih kecil dari barisan Y, yaitu barisan naik. Tidak mungkin nilai lebih kecil dari 1 itu. Bukan lebih kecil dari barisan YN, tidak lebih kecil dari batas bawahnya tadi yang 1. Dari batas bawah, Pak. Ini ya, Bu. Ya. Dari batas bawah dari YN yaitu 1. YN-nya pindahin ke samping batas bawah. Barisan naiknya dihapus. Yaitu satunya tadi benar. Koma yaitu 1. Satunya warnanya merah. Oke, lanjutin. Langsung ke contoh soal ya, Bu. Iya. Nah, di sini kita punya contoh 3.3.4 yang A yaitu misalkan Y sama dengan barisan YN didefinisikan secara induktif dengan Y1 sama dengan 1, YN plus 1 sama dengan 1 per 4 dikali 2YN ditambah 3 untuk N lebih besar sama dengan 1. Nah, kita akan menunjukkan bahwa limit Y sama dengan 3 per 2. Nah, premisnya itu, misalkan Y sama dengan barisan YN didefinisikan secara induktif dengan Y1 sama dengan 1, YN plus 1 sama dengan 1 per 4 dikali 2 YN plus 3 untuk N lebih besar sama dengan 1. Nah, yang akan dibuktikan adalah limit Y sama dengan 3 per 2. Nah, kan tadi udah diketahui bahwa Y1 sama dengan 1. Nah, maka berdasarkan definisi YN, kita tahu bahwa Y2 sama dengan 1 per 4 dikali 2Y1 ditambah 3. Nah, sama dengan 1 per 4 dikali 2 kali 1 ditambah 3. Yaitu Y2 sama dengan 5 per 4. Nah, karenanya kita punya Y1 kurang dari Y2 kurang dari 2. Karena tadi Y1-nya sama dengan 1, Y2-nya sama dengan 5 per 4, itu kurang dari 2.
Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuktikan dengan induksi matematika bahwa barisan YN itu terbatas, yaitu YN kurang dari 2 untuk semua N elemen bilangan asli. Nah, misalkan PN adalah pernyataan YN kurang dari 2 untuk semua N elemen bilangan asli. Kita akan membuktikan bahwa P1 benar. Nah, diketahui bahwa P1 yaitu Y1 sama dengan 1 kurang dari 2. Karenanya 1 kurang dari 2, maka terbukti bahwa P1 benar. Yaitu yang kedua, kita asumsikan bahwa PK benar, yaitu berlaku YK kurang dari 2 untuk suatu K elemen bilangan asli. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 benar. Nah, berdasarkan definisi bahwa YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2YK ditambah 3. Nah, tadi kita sudah peroleh bahwa YK, di kedua ini, YK-nya kan kurang dari 2. Maka di sini 1/4 dikali 2YK ditambah 3 akan kurang dari 1/4 dikali 2 dikali 2 ditambah 3. Sama dengan 1/4 dikali 4 ditambah 3, yaitu 7/4 akan kurang dari 2. Nah, sehingga terbukti bahwa PK plus 1 benar, yaitu YK plus 1 kurang dari 2. Oleh karena itu, terbukti bahwa YN kurang dari 2 untuk setiap N elemen bilangan asli. N bilangan asli. Yang kedua, jangan N elemen bilangan asli. N bilangan asli. Untuk setiap N bilangan asli. Lalu yang kedua, kita akan membuktikan dengan induksi matematika bahwa barisan YN naik, yaitu YN kurang dari YN plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Kita definisikan PN sama dengan YN kurang dari YN plus 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. N bilangan asli. Yang pertama, kita akan buktikan bahwa P1 benar. Diketahui P1-nya yaitu Y1 kurang dari Y2 sesuai dengan definisi PN di sini. Karena tadi kita peroleh bahwa Y1 sesuai definisi Y1 itu sama dengan 1 dan Y2 tadi kita peroleh 5/4, maka 1 kurang dari 5/4. Nah, karena 1 kurang dari 5/4 itu benar, maka terbukti bahwa P1 benar. Lalu yang kedua, kita asumsikan PK benar, yaitu YK kurang dari YK plus 1 untuk suatu K bilangan asli. Lalu selanjutnya kita akan buktikan bahwa PK plus 1 benar. Nah, berdasarkan definisi, YK plus 1 sama dengan 1/4 dikali 2YK ditambah 3. Karena tadi YK itu kurang dari YK plus 1, maka 1/4 dikali 2 dikali YK ditambah 3 akan kurang dari 1/4 dikali 2YK plus 1 ditambah 3, sama dengan YK plus 2. Nah, sehingga terbukti bahwa PK plus 1 itu benar, yaitu YK plus 1 kurang dari YK plus 2. Oleh karena itu, terbukti bahwa YN kurang dari YN plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Yaitu YK plus 1 kurang dari YK plus 2 itu kurungnya nggak usah dipakai. Kalau pakai kurung kesannya dia barisan, padahal kan dia suku. Oh iya, Bu. Ya, nanti diperbaiki. Nah, tadi kita sudah membuktikan bahwa barisan Y itu naik dan terbatas di atas oleh 2. Nah, maka berdasarkan teorema konvergensi monoton 3.2.2 bahwa barisan YN memiliki limit dengan limit YN sama dengan suprimum dari YN dengan N bilangan asli. Nah, pada kasus ini tidak mudah untuk mencari limit barisan YN dengan menghitung suprimum dari YN dengan N bilangan asli. Oleh karena itu, kita gunakan cara lain untuk mencari limit barisan YN. Nah, karena kita definisikan barisan YN plus 1 itu dengan Y1, yaitu 1/4 dikali 2YN ditambah 3 untuk setiap N bilangan asli, merupakan ekor 1. YN tambah 3-nya itu dikurung lagi ya, karena dia sebagai barisan.
Oh iya Bu, dari 1/4 ya? Mm-mm. Jadi Y1 itu merupakan ekor 1 dari Y, maka berdasarkan teorema 3.1.9, kita punya Y sama dengan limit Y1 sama dengan limit Y. Nah, maka berdasarkan teorema 3.2.3 bahwa Y sama dengan 1/4 dikali 2Y ditambah 3. Kedua ruasnya kita kalikan dengan 4, maka 4Y sama dengan 2Y plus 3. Lalu kita pindah ruas yang 2Y-nya jadi 2Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3/2. Nah, karena Y itu tadi adalah limit dari Y, maka terbukti bahwa limit Y sama dengan 3/2. Nanti itu ditulis detail lagi ya, kenapa limit Y1 itu sama dengan 1/4 dikali 2Y tambah 3. Kayak yang tadi didetailkan. Iya, Bu. Menghitung limit menggunakan teorema 323. Iya, Bu. Oke, lanjut Kasih, Bu. Bu. Sekarang kita masuk ke contoh 3.3.4 yang bagian B. Misalkan Z sama dengan Zn barisan bilang real yang didefinisikan secara induktif oleh Z1 sama dengan 1, Zn plus 1 sama dengan akar 2 dikali Zn untuk N bilangan asli, kita akan tunjukkan bahwa limit dari barisan Zn itu sama dengan 2. Untuk premisnya, misalkan Z sama dengan Zn, barisan bilangan real yang didefinisikan secara induktif oleh Z1 sama dengan 1, Zn plus 1 sama dengan akar 2 kali Zn untuk N bilangan asli, dan akan dibuktikan limit dari barisan Zn sama dengan 2. Diketahui bahwa Z1 itu sama dengan 1 dan Z2 itu sama dengan akar 2 kali Z1, di mana Z1-nya itu kan 1, jadi akar 2 kali 1 sama dengan akar 2, sehingga 1 kurang dari sama dengan Z1, 1 kurang dari sama dengan Z1, kurang dari Z2, kurang dari 2. Di sini kita akan buktikan barisan Z itu naik dan terbatas di atas oleh 2, dengan induksi matematika, bahwa 1 kurang dari sama dengan Zn, kurang dari Zn plus 1, kurang dari 2, untuk setiap N bilangan asli. Misalkan PN itu adalah pernyataan 1 kurang dari 9 Zn, kurang dari Zn plus 1, kurang dari 2, untuk setiap N bilangan asli. Yang pertama kita buktikan bahwa P1-nya itu benar. Diketahui P1 itu 1 kurang dari sama dengan Z1, kurang dari Z2, kurang dari 2, maka 1 kurang dari sama dengan 1, kurang dari akar 2 kurang dari 2. Karena 1 kurang dari 91 kurang dari akar 2 kurang dari 2, maka terbukti P1-nya itu benar. Yang kedua, kita asumsikan PK-nya benar. Maka berlaku 1 kurang dari sama dengan ZK kurang dari ZK plus 1 kurang dari 2 untuk setiap K elemen bilangan asli. Akan dibuktikan PK plus 1 benar. Perhatikan bahwa 1 kurang dari 9 ZK, kurang dari 9 ZK, kurang dari ZK plus 1, kurang dari 2, untuk setiap K bilangan asli, maka 1 kurang dari akar 2, kurang dari 9 ZK plus 1, di mana ZK plus 1 itu sama dengan akar 2 kali ZK, kurang dari ZK plus 2, sama dengan akar 2 kali ZK plus 1, kurang dari akar 4, sama dengan 2. Maka 1 kurang dari sama dengan ZK plus 1, kurang dari ZK plus 2, kurang dari 2 untuk setiap K bilangan asli. Sehingga terbukti bahwa PK plus 1-nya itu benar. Oleh karena itu, terbukti bahwa barisan Z itu naik dan terbatas di atas oleh 2. Karena Z sama dengan Zn barisan naik dan terbatas, maka berdasarkan teorema konvergensi monoton 3.3.2 bahwa barisan Zn itu konvergen ke Z sama dengan supremum dari Zn di mana N-nya bilangan asli. Selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa supremum dari himpunan Zn itu sama dengan 2. Yang pertama kita akan buktikan 2 itu batas atas dari barisan Zn.
perhatikan bahwa 1 kurang dari sama dengan barisan Zn kurang dari 2. Maka berdasarkan definisi 2.3.1 yang bagian A, karena 2-nya itu elemen bilangan real dan Zn-nya itu kurang dari 2 untuk setiap n bilangan asli, maka 2 ini merupakan batas atas dari barisan Zn. Yang kedua, kita akan buktikan jika V-nya itu kurang dari 2, maka terdapat S aksen elemen barisan Zn sedemikian sehingga V-nya itu kurang dari S aksen. Kita ambil sembarang V-nya itu kurang dari 2. Nah, jika V-nya itu kurang dari 1, kita pilih S aksennya itu sama dengan 1, sehingga V-nya itu kurang dari S aksen, di mana X aksen itu sama dengan 1, maka kurang dari 2. Jika V-nya itu jika V-nya elemen dari barisan Sn, akan ditunjukkan V-nya itu kurang dari S aksen kurang dari 2. Dengan S aksennya itu V plus 2 per 2. Nah, karena V-nya itu kurang dari 2, maka berdasarkan teorema 2.1.7 yang bagian B, berlaku V ditambah V kurang dari 2 plus V. Dan berlaku juga V plus 2 kurang dari 2 plus 2. Maka dari pertidaksamaan 1 dan 2 ini, kita bisa peroleh V plus V kurang dari 2 plus V kurang dari 4. Maka V plus V kan menjadi 2V kurang dari 2 plus V kurang dari 4. Kita bagi 2 untuk semua ruas, diperoleh V kurang dari 2 plus V per 2 kurang dari 2. Maka terbukti jika V kurang dari 2, di mana V-nya itu elemen dari barisan Zn, terdapat S aksen sama dengan V plus 2 per 2, demikian sehingga V-nya itu kurang dari 2 plus V per 2 kurang dari 2. Maka terbukti subprimum dari himpunan Zn itu sama dengan 2, maka dapat disimpulkan bahwa limit dari barisan Zn itu sama dengan 2. Contoh 3.3.5. Yang Misalkan contoh 334 itu kan materinya masih ini ya, ngasih perhitungan limit untuk barisan induktif. Ini kan kalian menggunakan supremum. Sebenarnya kan kalau untuk barisan induktif kan ada cara yang lebih khusus, seperti yang contoh bagian A, atau yang kalian jelaskan di awal yang masih pakai SWP. Jadi ini nanti ditambahkan yang untuk cara induktifnya ya. Yang ini kan MCT yang menghitung supremumnya langsung. Tapi kan bisa tidak lewat sini, ada alternatif lain. Ya, baik Bu, nanti saya perbaiki. Masih Bu. Ditambahkan aja, nggak usah. Yang ini biarkan, tapi nanti ditambahkan yang khusus untuk barisan induktif. Oh ya, baik Bu. Selanjutnya ada contoh 3.3.5. Misalkan A lebih besar dari 0, kita akan bangun barisan Sn bilangan real yang konvergen ke akar A. Premisnya itu, misalkan A-nya lebih besar dari 0. Akan dicari barisan Sn bilangan real yang konvergen ke akar A. Nah, penyelesaiannya, misalkan S1 lebih besar dari 0 sembarang, dan didefinisikan Sn plus 1 sama dengan 1 per 2 barisan Sn ditambah A per Sn untuk semua n bilangan asli. Sekarang, itu bukan barisan, tapi Sn plus 1 sama setengah dikali Sn ditambah A per Sn. Misalkan S1 lebih besar dari 0 sebarang, dan didefinisikan Sn plus 1 sama dengan 1 per 2 dikali Sn ditambah A per Sn untuk n-nya bilangan asli. Sekarang akan ditunjukkan bahwa barisan Sn konvergen ke akar A. Pertama, kita tunjukkan bahwa Sn kuadrat lebih besar dari A untuk n-nya lebih besar sama dengan 2. Kita ketahui bahwa Sn plus 1 sama dengan 1 per 2 dikali Sn plus A per Sn. Nah, kemudian Sn plus 1-nya sama dengan 1 per 2 dikali
Sn kuadrat ditambah A per Sn. Nah, didapat Sn plus 1 sama dengan Sn kuadrat ditambah A per 2Sn. Kemudian, 2 ini dikali silang, jadi 2Sn plus 1 2Sn plus 1 dikali Sn, terus sama dengan Sn kuadrat ditambah A. Dan didapat persamaan kuadrat Sn kuadrat min 2Sn plus 1 dikali Sn ditambah A sama dengan 0. Karena Sn memenuhi persamaan kuadrat Sn kuadrat min 2Sn plus 1 dikali Sn ditambah A sama dengan 0, persamaan ini memiliki akar real. Oleh karena itu, bentar. Kenapa kalau Sn menggunakan persamaan kuadrat tersebut, disimpulkan bahwa persamaan kuadrat itu mempunyai akar real? Apa sih artinya kalau Sn itu memenuhi persamaan kuadrat tersebut? Itu artinya apa? Sebelum loncat ke persamaan ini memiliki akar real, apa yang dapat disimpulkan terlebih dahulu? Sn adalah Sn karena Sn-nya kan Sn itu memenuhi persamaan kuadrat tersebut, berarti Sn itu apa dong namanya? Sn berarti Sn akar kuadrat. Jadi Sn itu adalah Sn adalah Sn itu adalah akar kuadrat. Kok akar kuadrat? Sn itu persamaan kuadrat, bukan, Bu? Persamaan kuadratnya kan itu, Sn kuadrat kurang 2 Sn plus 1 kali Sn tambah A sama dengan 0. Sn namanya persamaan. Coba tadi yang ke halaman SWP yang kalian ngitung X1, 2 itu tadi coba. Coba. Tadi X1 itu memenuhi persamaan kuadrat yang X kuadrat kurang 2X kurang 1 enggak? Si 1 tambah akar 2. 1 tambah akar 2, kalau kalian masukin ke persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X kurang 1, jadinya berapa? Apa sih artinya kalau X1 itu akar dari si persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X kurang 1 sama dengan 0? Artinya apa? Ini konsep persamaan kuadrat. Coba itu kalian substitusi deh. X1-nya sama dengan 1 tambah. Apa? Maaf, Bu, bisa diulang, Bu. Tadi ini sinyalnya. X. Coba substitusi nilai X1 sama dengan 1 tambah akar 2 itu ke persamaan X kuadrat kurang 2X kurang 1. Jadinya apa? Jadinya 0, Bu. Jadinya 0. Ya. Tadi X1 itu disebut apa? X1 dan X2? X1 dan X2 itu nilainya apa? Nilai dari persamaan yang X kuadrat dikurang nilai apanya? Nilai persamaan. Nilai persamaan itu di kalimat itu aja ada loh itu. Apa akar itu dari kalimatnya? Persamaan, Ibu. Akar dari persamaan. Hah? Solusi dari persamaan kuadrat. X1 sama X2-nya itu solusi, Bu. Dari persamaan. Atau lebih bahasa lainnya apa yang bahasa khusus persamaan kuadrat apa selain solusi? Akar dari persamaan X1 sama X2. Kalau X1 dan karena X1 dan X2 itu adalah akar dari persamaan kuadrat, berarti si X1 dan X2 itu memenuhi
Kalau kita substitusi jadinya adalah X1 kuadrat dikurang 2X1 dikurang 1, nanti jadinya adalah 0. Begitu juga si X2 ketika kita substitusi ke sana. Iya. Nah, sekarang kalau Sn yang kayak gitu, kalau saya masukkan Sn kuadrat dikurang 2Sn dikurang 1 sama dengan 0, berarti Sn itu apa? Berarti Sn itu adalah akar persamaan kuadrat, Bu. Oke, balik ke halaman yang tadi. Nah, Sn memenuhi persamaan kuadrat ini enggak? Sn kuadrat dikurang 2 Sn1, 2 Sn kuadrat dikurang 2 dikali Sn1 dikali Sn ditambah A, jadinya 0 enggak? Iya, Bu. Nah, karena dia sama dengan 0, berarti si Sn itu apa? Si Sn itu akar dari persamaan kuadrat yang ini, Bu. Sn kuadrat min 2Sn. Berarti karena Sn memenuhi persamaan kuadrat tersebut, adalah sebelum memiliki akar real, jadinya apa? Sn adalah akar dari persamaan kuadrat Sn kuadrat min 2Sn plus 1 Sn dikali Xn plus A sama dengan 0. Kemudian Sn-nya bilangan real nggak? Kenapa, Bu? Sn-nya bilangan real nggak? Tadi di awal. Sn-nya bilangan asli. Nah, yang bilangan asli N. Oh, Coba iya. tadi balik lagi ke awal, tadi Sn-nya apa definisinya? Oh iya, Bu, maaf, Bu. Xn-nya itu bilangan real. Nah, karena Sn bilangan real, berarti persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar real. Jadi nanti kayak gitu ya ditambahkan. Iya, Bu. Ada yang missing keterangannya. Karena Sn memiliki persamaan itu, berarti Sn adalah akar dari persamaan kuadrat tersebut. Dan karena Sn-nya bilangan real, berarti persamaan kuadrat tersebut mempunyai akar real. Iya, Bu. Saya ulang ya, Bu. Karena Sn memenuhi persamaan kuadrat Sn kuadrat min 2Sn tambah 1 dikali Sn tambah A sama dengan 0. Nah, Sn ini adalah akar dari persamaan kuadrat Sn ini adalah akar dari persamaan kuadrat Sn kuadrat min 2Sn plus 1 dikali Sn ditambah A sama dengan 0. Persamaan ini memiliki akar real. Oleh karena itu, diskriminan 4Sn plus 1 kuadrat dikurang 4A harus non-negatif. Maka, karena dia harus non-negatif, maka Sn plus 1 kuadrat lebih besar sama dengan A, untuk N-nya lebih besar sama dengan 1. Untuk melihat bahwa barisan Sn ini menurun, kita catat bahwa untuk N lebih besar sama dengan 2, kita punya Sn dikurang Sn plus 1 sama dengan Sn dikurang 1/2 dikali Sn ditambah A per Sn. Didapat Sn dikurang 1/2 dikali Sn dikurang 1/2 dikali A per Sn. Sama dengan 1/2 dikali Sn dikurang 1/2 dikali A per Sn. Nah, sama dengan 1/2 dikali Sn dikurang A per Sn. Nah, didapat 1/2 dikali Sn kuadrat min A per Sn. Karena Sn kuadrat lebih besar sama dengan A, maka Sn kuadrat dikurang A lebih besar sama dengan 0. Sehingga Sn dikurang Sn plus 1 sama dengan Sn dikurang 1/2 dikali Sn ditambah A per Sn. Nah, sama dengan 1/2 Sn kuadrat dikurang A per Sn lebih besar sama dengan 0. Karena Sn ditambah 1 kurang dari sama dengan Sn untuk semua N-nya lebih besar dari 2. Berdasarkan teorema konvergensi. Belum, bentar. Sn kuadrat besar sama dengan A itu untuk N-nya berapa? Tadi kan yang punyanya kan kita cuma Sn plus 1 kuadrat besar sama dengan A. Yang di halaman sebelumnya. Karena Coba halaman sebelumnya kalian punya apa terakhir? Sn kuadrat dikurang A. Halaman sebelumnya lagi kayaknya. Nah, kalian terakhir kan punyanya apa ini? Sn plus 1 kuadrat yang lebih besar sama dengan A
tapi untuk n-nya besar sama dengan 1. Berarti kalau mau Sn berarti berlakunya untuk n mulai berapa? Kalau Sn yang besar sama dengan A itu mulai dari n berapa? Dari N1. Enggak dong. Kalau Sn plus 1 besar sama dengan Sn plus 1 kuadrat besar sama dengan A, untuk n besar sama dengan 1, itu artinya apa? Kan n-nya besar sama dengan 1, berarti yang besar sama dengan A mulai dari S berapa itu? Mulai dari S1 atau S2? N2, Bu. Mulai N2, berarti yang di halaman berikutnya, next. Nah, next lagi. Nah, ini karena Sn kuadrat besar sama dengan A, nah tambahkan keterangannya untuk N berapa? Untuk N-nya lebih besar sama dengan 2, karena Sn kuadrat lebih besar sama dengan A, untuk N-nya lebih besar sama dengan 2, maka Sn kuadrat min A lebih besar sama dengan 0, sehingga Sn min Sn kuadrat kurang A besar sama dengan 0 untuk N-nya berapa? Untuk N-nya lebih besar sama dengan 2. Sehingga Sn dikurang Sn plus 1 sama dengan Sn dikurang 1/2 dikali Sn ditambah A per Sn itu sama dengan 1/2 dikali Sn kuadrat min A per Sn. Lebih besar sama dengan 0. Karenanya 2. Jangan lupa itu cuma berlakunya untuk N besar sama dengan 2. Iya, untuk N lebih besar dengan 2. Baru sebelum karenanya Sn plus 1 lebih kecil sama dengan Sn untuk semua N-nya lebih besar sama dengan 2. Oke, dari situ apa dulu yang dapat disimpulkan? Belum ke sana ini, loncat ini. Maka barisan yang monoton, barisan mana yang monoton? SNK atau barisan Sn plus 1? Maka barisan Sn plus 1, Bu, yang monoton. Ya, kamu tambahkan di bawah keterangannya. Jangan, slide-nya jangan di-enter dulu, di annotation. Maka barisan Sn plus 1 monoton. Atau dapat disimpulkan barisan ekor 1 dari Sn yaitu dari barisan Sn yaitu barisan Sn 1 monoton apa dia? Monoton turun ya? Monoton turun dan terbatas baru sehingga berdasarkan oh iya dia tahu terbatasnya dari mana coba baru monoton turun aja di sini. Dari hasil sebelumnya juga diketahui bahwa apa? Itu coba Bu, ditulis saja dari hasil sebelumnya. Kamu tulis dulu baru kamu cari. Kamu cari batasnya tadi apa? Dari hasil sebelumnya juga diketahui bahwa apa itu yang baris pertama di solusi itu tertulis apa itu? Sn kuadrat bersama dengan A untuk setiap apa itu? Sn kuadrat
untuk setiap n-nya lebih besar sama dengan 1 ya, Bu. Satu. Ini Sn kuadrat lebih besar sama dengan A untuk setiap n-nya lebih besar sama dengan 2. Berarti artinya apa itu? Artinya Ditulis dulu aja itu Sn kuadrat. Sn Besar, kuadrat. Sn kuadrat besar sama dengan A untuk setiap n besar sama dengan 2. Untuk setiap n. Untuk setiapnya jangan lupa setiap. Nah, ini berarti apa itu? Apa artinya? Apa artinya? Kalau Sn kuadrat, berarti kan Sn-nya lebih besar. Kalau Sn saja besar dari apa? Lebih besar dari atau akibatnya gitu. Tulis dulu biar itu dari kotaknya hasil digedein lagi itu kotak annotation-nya biar nggak terlalu mentok ke bawah nantinya. kuadrat. Akibatnya apa kalau Sn-nya besar sama dengan apa jadinya? Akibatnya Sn-nya lebih besar dari akar A, Bu. Untuk setiap? Untuk setiap n-nya lebih besar dari sama dengan 2. Nah, artinya apa itu? Ini berarti, koma, ini berarti? Barisan Sn. Kan dia mulai dari n besar sama dengan 2. Ini berarti barisan Sn plus 1. Terbatas di mana itu? Terbatas. Akar A itu jadi batas bawah atau batas atas itu? Batas bawah. Boleh? Ini berarti ekspresi. Nah, karena Sn plus 1 monoton turun, berarti batas atasnya apa? Karena Sn plus 1 ditulis dulu, karena barisan Sn plus 1 monoton turun, maka dia terbatas di atas oleh N. Maka barisan Sn plus 1 terbatas di atas oleh N. Oleh apa dia? Kan dia barisan monoton turun. Berarti yang paling besar nilainya berarti si S1 itu nilai paling besarnya atau nilai paling kecilnya? S1 kalau dia barisan turun. Barisan ininya, Bu, apa kecilnya? Kan dia barisan turun. Berarti S1 itu yang paling besar atau yang paling kecil? S1 yang paling besar, Bu. Maaf. Berarti S1 itu adalah batas atas atau batas bawah? Berarti Sn plus 1 itu batas bawah. Sn plus 1 itu kan mulai dari S berapa itu mulainya? Berarti batas suku pertama di Sn plus 1 berapa? Suku pertama Sn plus 1 apa? Kan kalau suku pertama Sn adalah S1. Kalau suku pertama Sn plus 2, Sn plus 1 apa? 1 ditambah. Enggak, urutannya kan kalau Sn barisannya adalah S1, S2, dan seterusnya. Kalau Sn plus 1 barisannya apa? S1 tambah S2. S2. Mulai dari S berapa dia? Mulai dari S2, Bu. Berarti batas atasnya apa jadinya? Batas suku pertamanya apa? Berarti akar A. A bukan, Bu. Batas suku pertama dari barisan Sn plus 1 itu adalah batas atas atau batas bawah? Tadi kan udah ditanya. Tadi barisan Sn plus 1 itu naik apa turun? Maaf, Bu, ulang, Bu. Tadi barisan
Barisan SN plus 1 itu naik apa turun? Barisan SN plus 1 itu monoton turun. Nah, suku pertama dari barisan SN plus 1 itu apa? Suku pertamanya itu S1. Kan S ini ya, S adalah ini, S1, S2, S3, dan seterusnya. Ya. SN plus 1 apa? S2, Ini SN ya, sorry, ini SN. Nah, ini. S2, S2, S3, S4, dan seterusnya, Bu. kalau saya gambarkan secara grafik, ini anggap saja dia continue gitu grafiknya. Kalau barisan monoton turun, grafiknya begini, atau yang kedua ini. Nah, S1 ada di mana? S1 di ujungnya apa yang di atasnya? Di kiri apa di kanan? Ada di kiri, Bu. Nah, kalau yang monoton turun, dia yang ini, atau yang kedua? Yang pertama, Bu. Yang pertama, berarti ini kan S1. Ya. S2. Ini kalau SN. Kalau di suku SN plus 1 kan ini S2. Ini S3. Berarti ini batas atasnya apa jadinya yang ini? S2. Tulisnya terbatas di atas oleh S2. Terbatas oleh maka barisan SN plus 1 terbatas di atas oleh S2. Nah, baru karena SN plus 1 terbatas di atas oleh S2 dan terbatas di bawah oleh akar A. Maka SN plus 1 terbatas. Barisan SN plus 1 terbatas. Baru karena barisan SN plus 1 terbatas dan monoton, maka gunakan teorema. Kamu sudah ke halaman yang berikutnya aja. Atau ini bisa ditarik nggak? Ini kan masih keterangannya belum lengkap. Annotation-nya digeser kiri kanan aja biar lebar lagi. Nah, baru karena baru gunakan teorema konvergensi. Maka dengan menggunakan teorema konvergensi monoton, diperoleh barisan SN plus 1 itu konvergen. Nah, sekarang apa hubungan SN plus 1 dengan SN? Ini kan yang baru konvergen adalah si SN plus 1-nya. Untuk menyimpulkan bahwa barisan SN juga konvergen, kita butuh teorema apa? Ingat lagi, SN plus 1 itu tadi apa hubungannya dengan SN itu di baris pertama? Teorema 3.1.9. Iya, apa 319 bagian apanya yang dipakai? Teorema 319 bilang apa? Nggak usah dibaca, tapi intinya saja dia bilang apa? 319.
Atau ini dijelasin dulu, nanti biar pindah halaman kamu ini annotation-nya dibaca dulu ini sampai selesai. Nanti pindah halaman untuk menggunakan teorema 319. Ini dijelaskan dulu, soalnya kan ini layarnya udah penuh. Oh ya. Dapat disimpulkan bahwa barisan ekor 1 dari barisan SN yaitu barisan SN plus 1 itu monoton turun. Dari hasil sebelumnya diperoleh bahwa SN kuadrat lebih besar sama dengan A untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan 2. Akibatnya SN lebih besar sama dengan akar A. Untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan 2, ini berarti barisan SN plus 1 terbatas di bawah oleh akar A. Karena barisan SN plus 1 monoton turun, maka barisan SN plus 1 terbatas di atas oleh S2. Karena barisan SN plus 1 terbatas di atas oleh S2 dan terbatas di bawah oleh akar A, maka barisan SN plus 1 terbatas. Karena barisan SN plus 1 monoton dan terbatas, maka dengan menggunakan teorema konvergensi monoton diperoleh barisan SN plus 1 konvergen. Oke. Sekarang baru lanjut gunakan teorema 319. Oh, pindah slide dulu. Terus bikin annotation yang baru lagi. Nah, belum ke sini nih, ini belum masuk. Oke, sekarang apa? Coba ini annotation yang barusan dinaikin. Ini bisa ada layar kosong nggak? Annotation yang tadi lanjut ke sini aja. Oh, ini tadi punya saya ya. Tadi annotation-nya taruh di sini. Lanjutin. Tadi barisan SN plus 1 hubungannya dengan SN apa di annotation terakhir itu, di baris pertamanya. Dia adalah, biar bisa pakai teorema 319. Karenanya jangan lupa, karena barisan SN plus 1 adalah Monoton turun. nggak usah monoton turun, dia hubungannya dengan barisan SN apa? Apanya barisan SN dia? Ini Monotonnya nggak usah udah tadi. Apa dengan barisan SN? Apanya barisan SN dia? Tadi kan ada di annotation yang tadi itu ada di baris pertamanya. ekor 1 dari barisan. Ya. Karena barisan SN plus 1 adalah ekor 1 dari barisan SN, Dan barisan SN plus 1 konvergen. dan barisan Maka berdasarkan teorema 319 apa? limit S sama Barisan SN juga konvergen. Lebih jauh, apa? Limit SN sama dengan dan berlaku
Bukan maka. Limit lim aja kalau udah ada SN. Limit SN sama dengan limit SN plus 1. Sama dengan limit SN plus 1. Oke. Baru masuk ke halaman yang tadi. Coba ini dijelaskan dulu biar bisa pindah ke slide. Karena barisan SN plus 1 adalah barisan ekor 1 dari barisan SN dan barisan SN plus 1 konvergen, maka berdasarkan teorema 3.1.9 bahwa barisan SN juga konvergen. Dan berlaku limit SN sama dengan limit SN plus 1. Selanjutnya, yang tadi berdasarkan teorema 3.1.9 itu kan maka limit S sama dengan limit SN sama dengan limit SN plus 1. Nah, limit SN sama dengan limit SN plus 1, S sama dengan limit 1/2 dikali SN plus A per SN. SN sama dengan 1/2 limit SN ditambah A per SN. Diperoleh S sama dengan 1/2 dikali limit SN ditambah limit A per SN. Maka berdasarkan teorema 3.2.3 bahwa S sama dengan 1/2 dikali S ditambah A per S. 2S sama dengan S ditambah A per S. Nah, S-nya itu sama dengan A per S. Kemudian S kuadrat sama dengan A. Diperoleh S-nya itu sama dengan akar A. Maka punya akar A lebih kecil sama dengan SN, untuk semua N-nya lebih besar sama dengan 2. Kemudian akar A per SN lebih kecil sama dengan 1. A per SN lebih kecil sama dengan akar A lebih kecil sama dengan SN, sehingga 0 lebih kecil sama dengan SN dikurang akar A lebih kecil. SN kurang dari sama dengan 1 dari mana? SN-nya itu B sama dibagi SN, oke. Ya, Bu. Sehingga 0 lebih kecil sama dengan SN min akar A lebih kecil sama dengan SN dikurang A per SN, sama dengan SN kuadrat dikurang A per SN, untuk semua N-nya lebih besar sama dengan 2. Dengan menggunakan pertidaksamaan yang tadi, pertidaksamaan 3, kita dapat menghitung akar A hingga tingkat akurasi yang diinginkan. Selanjutnya ada bilangan Euler, contoh 3.3.6. Misalkan EN sama dengan 1 plus 1 per N pangkat N untuk M bilangan asli. Kita akan tunjukkan bahwa barisan E... Itu N apa M? Oh iya Bu, itu seharusnya N. Maaf, diulang ya Bu. Misalkan EN sama dengan 1 plus 1 per N pangkat N untuk N bilangan asli. Kita akan tunjukkan bahwa barisan E sama dengan barisan EN terbatas dan naik, karenanya konvergen. Nah, premisnya itu kita misalkan EN sama dengan 1 plus 1 per N pangkat N untuk N bilangan asli, dan akan ditunjukkan bahwa barisan E sama dengan barisan EN terbatas dan naik, karenanya konvergen. Nah, kita tahu limit dari barisan ini adalah bilangan Euler yang dikenal dengan E, yang nilai perkiraannya adalah 2,718, 281, 828, 459, 045, dan seterusnya, yang diambil sebagai dasar dari logaritma alami. Nah, untuk pembuktian contohnya, kita akan gunakan teorema binomial, sehingga EN sama dengan EN sama dengan 1 plus 1
per N pangkat N sama dengan 1 plus N per 1 dikali 1 per N ditambah N dikali N min 1 per 2 faktorial dikali 1 per N kuadrat ditambah N dikali N min 1 kali N min 2 per 3 faktorial dikali 1 per N pangkat 3 ditambah seterusnya hingga ditambah N dikali N min 1 hingga seterusnya sampai dikali 2 dikali 1 per N faktorial dikali 1 per N pangkat N. Dan dapat kita simpulkan juga EN itu sama dengan 1 plus 1 ditambah 1 per 2 faktorial dikali 1 min 1 per N ditambah 1 per 3 faktorial dikali 1 min 1 per N dikali 1 min 2 per N ditambah hingga seterusnya sampai ditambah 1 per N faktorial dikali 1 min 1 per N dikali 1 min 2 per N hingga seterusnya sampai dikali 1 per N min 1 di 1 min N min 1 per N. Nah, dari barisan EN tadi kita juga bisa tulis barisan EN plus 1 sama dengan 1 plus 1 plus 1 per 2 faktorial dikali 1 min 1 per N plus 1 ditambah 1 per 3 faktorial dikali 1 min 1 per N plus 1 dikali 1 min 2 per N plus 1 ditambah seterusnya sampai ditambah 1 per N plus 1 faktorial dikali 1 min 1 per N plus 1 dikali 1 min 2 per N plus 1 sampai 1 min N per N plus 1. Nah, catat bahwa barisan EN mengandung N plus 1 suku, sedangkan untuk barisan EN plus 1, dia mengandung N plus 2 suku. Selain itu, setiap suku yang muncul di barisan EN kurang dari atau sama dengan suku yang sesuai di barisan EN plus 1. Dan barisan EN plus 1 memiliki satu suku positif lagi. Oleh karena itu, kita punya 2 kurang dari atau sama dengan S1, kurang dari E2, kurang dari sampai kurang dari EN, kurang dari EN plus 1 hingga seterusnya. Maka barisan EN-nya merupakan barisan yang naik. Nah, untuk menunjukkan E terbatas di atas, kita catat jika P sama dengan 1, 2, sampai N, maka 1 min P per N akan kurang dari 1. Selanjutnya, pada contoh 1.2.4 yang bagian E, kita tahu bahwa 2 pangkat P min 1 akan kurang dari atau sama dengan P faktorial. Sehingga 1 per P faktorial akan kurang dari atau sama dengan 1 per 2 pangkat P min 1. Maka berdasarkan persamaan 4 yang barisan EN itu kita punya 2 kurang dari EN kurang dari 1 plus 1 plus 1 per 2 plus 1 per 2 kuadrat sampai plus 1 per 2 pangkat N min 1. Nah, selanjutnya berdasarkan contoh 1.2.4 yang bagian F, kita punya kalau 1 per 2 ditambah 1 per 2 pangkat 2 sampai 1 per 2 pangkat N min 1, itu akan sama dengan 1 min 1 per 2 pangkat N min 1. Dan dia nilainya akan kurang dari 1. Nah, berdasarkan pertidaksamaan yang sebelumnya, kita peroleh kalau 2 kurang dari EN kurang dari 1 plus 1 plus 1 per 2 plus 1 per 2 kuadrat sampai plus 1 per 2 pangkat N min 1, dia akan kurang dari 1 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Sehingga 2 kurang dari EN kurang dari 3 untuk semua N bilangan asli. Oleh karenanya, barisan EN terbatas di atas oleh 3. Maka berdasarkan teorema konvergensi monoton 3.3.2, barisan E konvergen ke suprimum himpunan EN dengan N bilangan asli, di mana suprimum himpunan EN-nya ini berada di antara 2 dan 3.
kita bisa definisikan bilangan E menjadi limit dari barisan ini. Dengan menyempurnakan perkiraan kita dapat menemukan pendekatan rasional yang lebih dekat ke E. Tetapi kita tidak dapat mengevaluasinya dengan tepat karena E adalah bilangan irasional. Namun, mungkin untuk menghitung E ke tempat desimal sebanyak yang diinginkan. Selanjutnya yaitu ada latihan 3.3 nomor 12 buku Bartel. Establish the convergence and find the limits of the following sequences. Nah, yang A itu ada barisan 1 ditambah 1 per N pangkat N plus 1. Premisnya kita misalkan barisan tersebut jadi barisan X sama dengan barisan 1 ditambah 1 per N pangkat N plus 1. Nah, yang akan dicari adalah limit dari barisan X. Penyelesaiannya, kita misalkan Xn sama dengan 1 ditambah 1 per N pangkat N plus 1. Nah, maka dapat kita tulis Xn sama dengan 1 ditambah 1 per N pangkat N dikali 1 ditambah 1 per N. Nah, berdasarkan contoh 3.3.6 bahwa limit dari 1 ditambah 1 per N pangkat N itu sama dengan bilangan Euler. Dan limit 1 ditambah 1 per N itu sama dengan 1. Nah, maka dengan menggunakan teorema 3.2.3 yang A, hasil perkalian dari limit tersebut dapat kita tulis limit barisan 1 ditambah 1 per N pangkat N plus 1 itu sama dengan limit dari barisan 1 ditambah 1 per N pangkat N dikali limit dari barisan 1 ditambah 1 per N, yaitu bilangan Euler dikali 1. Maka hasilnya adalah bilangan Euler. Jadi limit barisan 1 ditambah 1 per N pangkat N plus 1 adalah bilangan Euler. Untuk yang bagian B-nya, barisan 1 plus 1 per N pangkat 2 kali N. Untuk pembuktiannya, kita punya premis, misalkan X-nya itu barisan dari 1 plus 1 per N pangkat 2 dikali N. Di sini kita akan cari limit dari barisan X-nya. Untuk penyelesaiannya, misalkan Xn sama dengan 1 plus 1 per N pangkat 2 dikali N, maka kita dapat tulis Xn itu sama dengan 1 plus 1 per N pangkat N dikali 1 plus 1 per N pangkat N. Nah, berdasarkan contoh 3.3.6 bahwa limit 1 plus 1 per N pangkat N itu sama dengan bilangan Euler, maka dengan menggunakan teorema 3... Itu dikurung ya, limit 1 ditambah 1 per N pangkat N itu kalau nggak dikurung itu baru satu suku aja. Harus dikurung barisan lagi. Nah, baik Bu. Berdasarkan contoh 3.3.6 bahwa limit dari barisan 1 plus 1 per N pangkat N sama dengan bilangan Euler. Maka dengan menggunakan teorema 3.2.3 yang bagian A, hasil perkalian dari limit tersebut dapat kita tulis limit dari barisan 1 plus 1 per N pangkat 2 kali N sama dengan limit barisan dari 1 plus 1 per N pangkat N dikali limit dari barisan 1 plus 1 per N pangkat N. Itu akan sama dengan bilangan Euler dikali bilangan Euler. Itu akan sama dengan E pangkat 2. Nah, jadi limit dari barisan 1 plus 1 per N pangkat 2 dikali N sama dengan E pangkat 2. Selanjutnya ada latihan yang bagian C. Premisnya itu misalkan X sama dengan barisan 1 ditambah 1 per N plus 1 pangkat N. Kita akan cari limit dari barisan X. Misalkan Xn sama dengan 1 ditambah 1 per N tambah 1 pangkat N, maka dapat kita tulis Xn sama dengan 1 ditambah 1 per N ditambah 1 pangkat N plus 1 dibagi 1 plus 1 per N ditambah 1. Karena barisan 1 plus 1 per N plus 1, pangkat N plus 1 merupakan akar 1 dari barisan 1 plus 1 per N pangkat N, maka berdasarkan teorema 3.1.9
bahwa limit dari barisan 1 ditambah 1 per n plus 1 pangkat n plus 1 sama dengan limit dari barisan 1 plus 1 per n pangkat n. Sehingga berdasarkan contoh 3.3.6, limit dari barisan 1 plus 1 per n plus 1 pangkat n plus 1 sama dengan bilangan Euler. Selanjutnya, karena barisan 1 plus 1 per n plus 1 merupakan ekor 1 dari barisan... Salah. Itu bukan ekor 1 lagi. Itu langsung aja 1 per 1 plus n plus 1 kan bisa langsung hitung limitnya berapa itu. Itu gunakan teorema 323 aja. Bukan ekor 1 lagi. Tapi kan ya kalau ekor 1 n-nya berpengaruh, coba. Limit 1 tambah, kalau barisan awalnya adalah 1 ditambah 1 per n, berarti kalau ekor 1-nya berapa? Barisan berapa? 1 ditambah 1 per n plus 1. Oke, saya kira ini masih yang pakai pangkat n, oke. Kemudian? Ini diulang lagi, Bu. Oke, iya, boleh. Saya pikir ini tadi kalian nulisnya ekor 1 dari 1 tambah 1 per n pangkat n. Oke, boleh kalau dari sini boleh. Lanjut. Iya, selanjutnya karena barisan 1 plus 1 per n plus 1 merupakan ekor 1 dari barisan 1 plus 1 per n, maka berdasarkan teorema 3.1.9 bahwa limit dari barisan 1 plus 1 per n pangkat n plus 1 sama dengan limit dari barisan 1 plus 1 per n. Nah, selanjutnya karena berdasarkan teorema 3.2.3 bagian A, kita peroleh limit dari barisan 1 plus 1 per n sama dengan limit barisan 1 ditambah limit barisan 1 per n. Nah, limit dari barisan 1 itu 1, sedangkan limit dari barisan 1 per n itu sama dengan 0. Jadi 1 ditambah 0 sama dengan 1. Karena menurut teorema 3.19, kita peroleh limit dari barisan 1 plus 1 per n plus 1 sama dengan 1. Maka berdasarkan Itu teorema... karenanya ya. Tadi itu tambahkannya setelah kata karena. Karenanya menurut teorema 3.1.9, kita peroleh limit dari barisan 1 plus 1 per n plus 1 sama dengan 1. Maka berdasarkan teorema 3.2.3 bagian A, hasil bagi dari limit tersebut kita peroleh limit dari barisan 1 plus 1 per n plus 1 pangkat n sama dengan limit dari barisan 1 ditambah 1 per n plus 1 pangkat n dibagi limit dari barisan 1 ditambah 1 per n plus 1, yaitu limit dari barisan 1 plus 1 per n plus 1 pangkat n itu tadi bilangan Euler, lalu limit dari barisan 1 plus 1 per n plus 1 itu sama dengan 1. Maka E dibagi 1 sama dengan E. Jadi limit dari barisan 1 plus 1 per n plus 1 pangkat n sama dengan bilangan Euler. Selanjutnya latihan bagian D itu barisan 1 dikurang 1 per n pangkat n. Premisnya misalkan X sama dengan barisan 1 dikurang 1 per n pangkat n. Akan kita cari limit dari barisan X. Misalkan xn sama dengan barisan misalkan xn sama dengan 1 dikurang 1 per n pangkat n, maka dapat kita tulis xn sama dengan 1 dikurang 1 per n pangkat n. 1 itu bisa kita tulis n per n, jadi n dikurang 1 per n pangkat n. Sama dengan 1 dibagi n per n min 1 pangkat n, yaitu sama dengan bisa kita tulis 1 dibagi n min 1 plus 1 dibagi n min 1 pangkat n. Selanjutnya, xn sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 1 per n min 1 pangkat n, yaitu bisa kita tulis... Nah, kenapa bisa jadi begini? Dari sebelumnya... Oh ya, bentar. Sebelumnya tadi apa terakhir? Ini, Bu.
Oke. N-1-nya dikeluarin ya? N-1 Iya. per N-1. Jadinya 1 ditambah 1 per N-1. Selanjutnya, Xn sama dengan 1 dibagi 1 plus 1 per N-1 pangkat N. Yaitu sama dengan bisa kita tulis 1 dibagi 1 plus 1 per N-1 dipangkatin N-1 plus 1. Yaitu bisa kita tulis sebagai 1 dibagi 1 plus 1 per N-1 pangkat N-1 dikali 1 plus 1 per N-1. Karena barisan 1 plus 1 per N pangkat N merupakan ekor 1 dari barisan 1 plus 1 per N-1 pangkat N-1, kita tahu bahwa limitnya sama, yaitu E. Nah, karena kita ketahui limit dari barisan 1 plus 1 per N-1 sama dengan 1, kita gunakan teorema 3.2.3. Lalu kita peroleh limit dari barisan 1 min 1 per N pangkat N sama dengan limit dari 1 dibagi 1 plus 1 per N-1 pangkat N-1 dikali 1 ditambah 1 per N-1. Yaitu ini kita bisa tulis 1 sama dengan 1 dibagi limit dari barisan 1 plus 1 per N-1 pangkat N-1 dikali limit dari barisan 1 ditambah 1 per N-1. Nah, limit dari barisan 1 plus 1 pangkat N-1, limit dari barisan 1 plus 1 per N-1 pangkat N-1 itu tadi sama dengan bilangan Euler, lalu limit dari barisan 1 plus 1 per N-1 itu sama dengan 1. Jadi kita tulis 1 dibagi E kali 1, sama dengan 1 per E. Jadi limit dari barisan 1 per 1 per N pangkat N sama dengan 1 per E. Oke, limit 1 per N-1 itu terdefinisi kalau N-nya besar, N-nya berapa nilainya? Coba ke halaman yang awal-awal lagi, ketika kalian mengubah bentuknya jadi per N-1. Nah, itu N-1 per N sama dengan 1 per N-1 itu terdefinisi kalau N-nya gimana? Kalau N-nya lebih besar sama dengan 1, ya. Boleh nggak satunya masuk? Lebih besar dari 1. Iya, mulai dari 2 ya? Iya. Terus, jadinya apa? Barisan N per N-1 pangkat N dengan N yang besar sama dengan 2 itu sama dengan barisan apa? Kalian harus ditambahkan itu harus dijelaskan N-nya harus besar sama dengan 2. Berarti nanti ditambahin di sampingnya ya, Bu? Kan kalau N-nya besar sama dengan 2, berarti dia mulai bergeraknya dari mana itu? Dua pangkat 2, 1 per 1/4. Mulai dari mana? Dari 1/4. Kenapa dari 1/4? N-nya 2. 1 Mm-mm. dibagi 2/1 pangkat 2. Enggak, yang saya tanya barisan N per N-1 pangkat N saja. Mulai dari 4. Kalau N-nya 2, Ya. Terus tapi nanti harus dijelaskan lagi kan tadinya dia mulai bergeraknya dari N-nya sama dengan 2.
Berarti nanti ada pernyataan ekor barisan lagi. Coba ini tadi halaman selanjutnya apa? Nah, barisan 1 ditambah 1 per n-1 di pangkat n-1 ini, untuk n sama dengan 1, berarti dia sama dengan barisan apa? Untuk n besar sama dengan 2. Tadi kan ini n-nya besar sama dengan 2. Suku-sukunya apa aja sih ini barisan ini? Coba ditulis suku-sukunya. Untuk n besar sama dengan 2. Satu di barisan 1 plus 1 per n-1. Kalau n-nya sama dengan 2, dia jadi barisan apa? Ini dihitung dulu, Bu. Enggak, ini untuk membandingkan barisan 1 ditambah 1 per n-1 pangkat n-1 dengan barisan 1 ditambah 1 per n dipangkatkan n. Ini kalian sudah nulis sih sebenarnya, tapi kan ini yang ada n-1 ini berlakunya untuk n besar sama dengan 2. Kan kalian nulisnya barisan itu ekor 1 atau malah jangan-jangan dia sama persis, jangan-jangan. Kan kalau untuk barisan 1 ditambah 1 per n, pangkat n, suku pertamanya apa? Kalau n-nya besar sama dengan 2 ya, Bu? Berarti 1 Enggak, kalau yang... ditambah... Bentar, saya ambil. Kalau yang ini n-nya berapa? Untuk n berapa? 1. Suku pertamanya apa? 1 ditambah 1 per 1, 2. Suku pertamanya apa? Atau X, saya nulisnya X1 aja deh. Kan misalkan suku, ya kan kalian nulisnya XN. Kalau itu X1-nya apa? 2. Enggak ditulis, jangan dihitung. Berarti sama dengan 1 ditambah 1 per 1 pangkat 1. Oke, sekarang yang ini. Ini kan tadi berlaku untuk N sama dengan? Besar sama dengan 2. Mulai dari berapa? Nah, suku pertamanya apa ini? Ini saya sebut ini barisan. Oh, sorry, ini yang barisan, ya sebut saja ini Y. Ini adalah Y misalkan gitu. Y1 apa? 1 ditambah 1 per 2 min 1. Pangkat 2 min 1.
1 tambah 1/1 pangkat 1. apakah dia ekor atau malah persis sama? Sama. Sama. Jadi langsung aja karena barisan ini untuk n sama dengan 2 sama dengan barisan 1 ditambah 1 per n pangkat n untuk n besar sama dengan 1, langsung aja. Maka si limit yang ini sama dengan E. Jadi dia bukan ekor lagi, malah persis sama dia. Berarti karena barisan 1 plus 1 per n pangkat n sama dengan 1 Untuk n plus... sama dengan 1, berarti ini karena barisan 1 di sini nulis ini. Karena yang ini, yang hijau itu sama, ini kan yang hijau kan berlakunya n sama dengan 2, sama dengan yang merah, tapi merah itu untuk n sama dengan 1. Iya. Dan kita tahu bahwa yang merah itu limitnya E. Ini tulis di anotasi, Bu. Enggak, dijelaskan aja. Karena barisan 1 plus 1 per n pangkat n untuk n lebih besar sama dengan 1 itu sama dengan barisan 1 plus 1 per n-1 pangkat n-1 untuk n lebih besar sama dengan 2. Maka limitnya sama, yaitu E. Oke. Terus? Udah selesai atau ada lagi? Udah selesai. Ada lagi nggak? Dan karena kita ketahui limit dari barisan 1 ditambah 1 per n-1 sama dengan 1, kita gunakan teorema 3.2.3, lalu kita peroleh limit dari barisan 1 min 1 per n pangkat n sama dengan limit dari barisan 1 per 1 ditambah 1 per n-1 pangkat n-1 dikali 1 ditambah 1 per n-1, yaitu 1 dibagi limit barisan 1 ditambah 1 per n-1 pangkat n-1 dikali limit dari barisan 1 ditambah 1 per n-1. Nah, tadi limit dari barisan 1 ditambah 1 per n-1 pangkat n-1 itu sama dengan E, lalu limit dari barisan 1 ditambah 1 per n-1 sama dengan 1, maka 1 dibagi E kali 1 sama dengan 1 per E. Maka limit dari barisan 1 dikurang 1 per n pangkat n sama dengan 1 per E. Ini masih ada limitnya di sini ya. Nah, iya, biar Bu. step by step kelihatan. Oke. Ada lagi? Kalau enggak, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.